Ini kan mungkin skalanya satu hamparan ya Pak ya. Iya. Ini kenapa cabai rawit dipilih? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu? Mungkin yang pertama itu harga ya Pak ya. Biasanya kayak kemarin kan harga cabai itu fluktuatif ya Pak ya. Kemarin sampai tembus sampai 100 per kilo. Nah di sini mungkin saya menyimpulkan aja kenapa cabai rawit itu dipilih. Nah, pertama yaitu nilai ekonomisnya tinggi karena yaitu dia harga cabai rawit bisa naik karena produksinya waktu itu rendah di daerah. Kemudian juga bisa digunakan untuk masakan, obat-obatan dan yang lainnya. Kemudian komoditas cabai rawit ini merupakan komoditas strategis. Ini terkait sama Permentan nomor 10 tahun 2022 ini baru diterbitkan Pak. Ini permentannya itu tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi untuk subsidi sektor pertanian. Jadi ini sebelumnya itu memang ada beberapa petani memang yang dari dulu dapat kartu tani. Dahulu untuk semua komoditi bisa dapat pupuk subsidi, tapi karena berlakunya permentan sekarang yang tahun 2022 nomor 10 ini hanya dibatasi 9 komoditi. Jadi pemilihan yang tepat untuk kelompok tani ini untuk membudidayakan cabai rawit karena dapat pupuk subsidi Pak. Salah satunya itu. Jadi di antaranya cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, kopi, coklat, padi, kedelai itu dapat pupuk bersubsidi. Kemudian kenapa juga cabai rawit? Karena cabai rawit ini bisa hidup mencapai 2 sampai 3 tahun. Tapi itu tergantung bagaimana pemeliharaannya, Bapak. Kemudian klasifikasi cabai rawit ini termasuk tingginya tumbuhan. Ini mungkin bisa dibaca ya Bapak-bapak di materi yang sedang Bapak-bapak pegang. Kemudian cara tumbuhnya bisa tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi. Kemudian curah hujannya 800 sampai 200 ini untuk yang basah ya. Kelembabannya 21 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius untuk siang hari. Kemudian pada malam hari 13 sampai 16. Jadi sebenarnya cocok tumbuh di mana saja ya cabai rawit ini. Kemudian tanahnya yang baik adalah tanah yang subur dan kaya bahan organik. Kemudian derajat keasaman pH-nya 6 sampai 7 pH. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam budidaya cabai rawit? Yang pertama itu pengolahan tanah, yang kedua persemaian ketika penanaman, keempat pemupukan, kelima pengendalian hama penyakit, dan keenam itu pemanenan. Kalau di sini sedang mulai ada diolah tanah belum Pak? Belum Bu. Ada. Di sini pengolahan tanah itu tujuannya untuk penggemuran tanah supaya tanah itu remah ya. Jadi untuk tumbuhnya tanaman itu biar gampang akarnya untuk menyerap unsur hara. Tahapannya yaitu yang pertama bajak, cangkul lahan tempat penanaman menjadi lebih gembur, rata dan mudah ditanami. Kemudian gulma dan sampah-sampah atau hasil panen di lahan yang sebelumnya itu kalau bisa dibuang, karena kalau misalkan masih ada bisa jadi takutnya ada bibit penyakit yang dari tanaman sebelumnya yang masih di situ di lahan. Kemudian dibiarkan selama beberapa hari, kemudian kira-kira mungkin 2 sampai 3 hari. Kemudian disebarkan pupuk kandang itu untuk pupuk dasar ya Pak. Per hektarnya itu bisa 10 sampai 20 ton pupuk kandang. Dibiarkan selama 7 hari, tujuannya supaya hara itu tersedia bagi tanaman. Kemudian pembuatan bedeng, lebarnya itu 1 meter, kemudian panjangnya menyesuaikan lahan yang ada. Kemudian jarak antar bedengan itu 50 sampai 80 cm.
Kemudian kalau bisa ini dikasih mulsa. Tujuannya apa? Karena pertama biar gulma itu tidak cepat tumbuh, karena bisa kalau tidak dikasih gulma tumbuhnya takutnya barengan ya Pak ya, antara tanaman sama gulmanya. Gulma itu rumput, bisa rumput-rumputan. Kemudian juga menjaga kelembaban tanah. Kalau misalkan pada saat kering, kalau misalkan kita pakai mulsa, dia dapat mempertahankan kadar air. Kemudian mulsa juga bisa mengurangi tenaga kerja. Jadi yang harusnya tenaga kerja untuk nyabut rumput itu berkurang karena adanya kita pakai mulsa. Kemudian untuk pemasangannya, di sini kan ada perak ya Pak ya, bawahnya warnanya hitam. Jadi yang bagian luarnya warna perak, yang bagian dalamnya di dekat tanahnya itu warnanya hitam. Kemudian jarak tanamnya bisa 50 sampai 60 cm, itu tergantung kita. Kalau misalkan musim hujan mungkin bisa direnggangkan. Kalau untuk musim kemarau bisa kurang lebih 50. Kemudian ini kalau misalkan mau pakai kapur dolomit, mungkin Bapak bisa baca di situ ya. Kemudian untuk persemaian, jadi untuk menanam cabai rawit ini harus disemai dulu Pak. Persemaian itu adalah tempat atau area untuk kegiatan proses benih menjadi bibit yang siap tanam di lapangan. Jadi kurang lebih itu bibit mulai dari kita tanam biji, biasanya kita pakai polybag kecil. Kalau nggak pakai plastik juga bisa yang kecil, atau kalau misalkan ada daun pisang, kita untuk kecil-kecil gitu, yang bulat-bulat gitu bisa. Itu satu lubang itu satu aja. Itu namanya di persemaian itu 1 sampai 1,5 bulan. Atau misalnya kalau Bapak lupa misalkan kapan semainya, sebenarnya harusnya ada catatannya ya, kapan semainya, kapan Bapak pengolahan tanah, kapan nanti pemupukan, sebenarnya harus ada jadwalnya. Kalau lupa mungkin bisa dilihat dari jumlah daunnya. Misalkan jumlah daun 6 sampai 8 mungkin udah siap untuk kita pindah ke lahan produksi. Nah ini untuk penanaman, jarak tanamnya bisa 50 sampai 60. Jarak antar lubangnya itu 60 sampai 70 antar barisan, atau 100 cm per 100 cm. Kalau misalkan itu posisinya lagi musim hujan ya Pak. Kemudian pola tanamnya bisa zigzag seperti apa yang digambar, atau enggak zigzag, jadi sama barisannya. Ini kalau misalkan menghitung tanaman per 1000 meter itu kira-kira 2000-an tanaman. Jadi kalau misalkan Bapak nanti ada 1 hektar, berarti dikalikan aja ya Pak ya. Kemudian ini perempelan atau pembuangan bunga dan tunas air. Ini biasanya kalau misalkan dilakukan pada saat nanti di persemaian sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah pindah ke lahan nggak apa-apa sih. Cuman biasanya kalau misalkan kita pakai teknologi, ada yang namanya teknologi proliga. Proliga itu produksi lipat ganda. Ini biasanya di cabai. Itu jadi umur sekitar 2-3 minggu. Kurang lebih ada dua daun. Biasanya kita buang ujungnya. Jadi kan dia cabang ya. Cabang itu jadi kan banyak ya. Jadi kalau misalkan kita nggak potong, otomatis dia cabangnya hanya 1 ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita potong, otomatis nanti di ketiak daun sebelah-sebelahnya itu muncul tunas baru kan? Tunas baru karena buah itu adanya di cabang. Jadi untuk buah itu biasanya kalau yang pertama itu dirempel, maksudnya dibuang ya Pak ya. Karena biasanya rontok. Jadi kalau bisa itu dibuang. Jadi untuk dibuang. Kemudian daunnya juga 7 hari setelah tanam ini juga dibuang, karena kita fokusnya ke yang cabang yang atas, bukan yang bawah.
Untuk pemupukan, di sini ada pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pemupukan dasar itu 7 hari sebelum tanam, jadi bisa ditebar di lahan dulu barengan sama pupuk kandang. Kemudian pemupukan susulan ini diberikan umur 10 sampai 15 hari, kemudian 30 sampai 35 hari, kemudian 40 sampai 50 hari setelah tanam, dan masing-masing itu sepertiga dosis. Nah, dosis pemupukannya misalkan kita pakai pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu kayak ada urea, SP36, kemudian KCl, itu pupuk tunggal. Ini per hektarnya itu 200 kilo untuk urea, 150 kilo untuk SP36, 150 kilo untuk KCl. Kalau misalkan Bapak pakai pupuk yang tunggal, tapi kalau misalkan Bapak pakai pupuk majemuk yang NPK, itu kalau dilihat dari permentan yang tadi, yang permentan nomor 10 tahun 2022, itu ada 400 kilo untuk NPK itu per hektar. Jadi kalau misalnya mau nanam itu sepertiga, jadi 400 dibagi 3, jadi udah dibagi 3, dosisnya dapatnya misalnya di sini 15,3 gram. Jadi masing-masing berarti Bapak per tanaman itu sekali mupuk itu 5,1 gram. Pemupukan yang pertama, kemudian pemupukan yang kedua 5,1 lagi, pemupukan yang 40 sampai 50 hari juga 5,1, jadi bagi 3 termin. Kemudian pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit adalah upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit, yang ujungnya nanti produksinya bisa meningkat ya. Misalkan kita antisipasi pengendalian hama penyakitnya. Kemudian ini beberapa hama penyakit cabai rawit. Ini hamanya. Yang pertama itu trip. Ini membuat daun keriting. Kemudian adanya lalat buah. Lalat buah biasanya menyerang pada buahnya. Jadi kalau misalkan Bapak lihat ada buah cabai yang buahnya ada bentuk titiknya, nah itu udah terserang lalat buah. Kemudian kutu kebul. Kutu kebul ini kalau misalkan penyerangannya dia ada di bawah daun, warnanya putih. Jadi seperti kutu kecil. Kemudian selain kutu kebul itu ada apit. Apit itu atau kutu daun, sama adanya di bawah daun. Pengendaliannya ini bisa kita pakai perangkat lalat buah atau pakai likat kuning. Kemudian selain hama, cabai rawit ini juga rentan sama penyakit ya Pak. Penyakitnya antara lain itu antraknos, jadi membuat buah itu busuk. Jadi di pinggir-pinggirnya itu warnanya kehitaman, benar itu busuk. Kemudian ada becak daun, jadi di daunnya ada muncul bintik-bintik yang berwarna hitam. Kemudian juga ada virus kuning. Virus kuning ini membuat daunnya itu warnanya kuning, tapi tetap di ketiak-ketiak bagian daunnya masih ada warna hijaunya. Ini biasanya kalau virus kuning ini pembawanya yang tadi kutu daun. Kemudian ada juga layu fusarium dan layu bakteri ini yang tiba-tiba misalkan satu hamparan Bapak misalkan tiba-tiba ada yang layu nih. Nah itu harus diantisipasi. Ini layunya karena apa? Layu bakteri atau layu fusarium. Nah ini bisa juga pakai pestisida nabati. Tapi kalau misalnya untuk yang ini antraknos, bercak daun, itu bisa pakai fungisida. Kemudian pemanenan ini umumnya berumur 2,5 bulan atau sampai 3 bulan sesudah semai. Panen kedua dan seterusnya dilakukan 2 sampai 3 hari setelahnya. Produksinya itu tergantung varietas ya Pak ya. Pembelian varietasnya ada juga frekuensinya 6, ada juga yang sampai 10. Kemudian frekuensi panennya dapat dilakukan 12 sampai 20 kali tergantung perawatan, ini balik lagi. Kemudian satu pohon cabai kira-kira menghasilkan 0,6 kg hingga 1 kg.
Nah, ini untuk peremajaan tanaman cabai rawit. Sebenarnya cabai rawit itu kan tadi sudah dikatakan di depan, kalau cabai rawit ini bisa berumur 2-3 tahun. Nah, kalau ada pemeliharaan yang tepat. Nah, salah satunya ini peremajaan tanaman cabai rawit. Dilakukan dalam peremajaan tanaman cabai rawit yaitu pemangkasan dan pemupukan setelah panen. Jadi yang sudah panen cabai biasanya kan tinggal daun dan batang-batangnya aja ya Pak ya. Nah, itu dipangkas, kemudian dilakukan pemupukan sama kayak yang tadi 5,1 gram per tanaman. Kemudian ini hasil penelitian saya kutip dari Purwono dan Sunarjono. Produksi buah dapat ditingkatkan dengan cara pemangkasan. Kemudian pemangkasan dilakukan setelah panen pertama, maka masa produktif cabai akan terjadi lagi seperti semula. Jadi produksi cabai akan meningkat lagi gitu, seperti yang panen pertama. Ini pemangkasan yang tadi. Nah, ini ada analisis usaha taninya, mungkin sekelas ya Bapak ya. Analisis usaha tani itu ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha tani meningkat. Jadi di usaha tani ini menghitung biaya-biaya atau modal. Modalnya diantaranya misalkan biaya sewa, bahan, kalau itu sewa. Kalau yang sekarang kira-kira lahannya lahan pribadi. Bang Sari Bu. Bukan Bang Sari, kadang-kadang pribadi, cuman pribadi sedikit Bu. Oh iya, tapi walaupun pribadi, kalau untuk dianalisis usaha tani tetap dihitung ya Pak ya. Iya. Dihitungnya. Kemudian biaya tenaga kerja, walaupun biaya tenaga kerjanya misalnya dari anggota keluarga itu misalkan tetap dihitung. Kalau misalkan kita benar-benar menghitung sampai detailnya Pak ya, tapi terkadang biasanya kita nggak menghitung ya. Jadi menghitungnya jualnya berapa, modalnya berapa itu sebenarnya bisa lebih detail lagi. Di sini di breakdown lagi biaya tenaga kerja, ada kesemayaan, pengolahan lahan, penggunaan, jadi pemasangan mulsa, penanaman, penyulaman ini dilakukan kalau misalkan ada tanaman yang saat pindah tanam seminggu mati misalnya, nah itu disulam diganti tanaman yang baru lagi. Kemudian pemupukan 1, pemupukan 2, perempelan. Jadi kalau misalkan ada tunas-tunas yang baru itu dirempel. Kemudian pengikatan pakai ajir ya. Kemudian penyemprotan ini misalkan untuk pengendalian hamanya, kemudian pemanenan. Kemudian ada biaya sarana produksi. Biaya sarana produksi ini terdiri dari benih, kemudian penggunaan pupuk-pupuk, kemudian mulsa, ajir, kemudian obat-obatan seperti insektisida, fungisida, nematisida, furadan misalnya di sini. Di sini saya sebutin merek ya. Kemudian dolomit, kemudian kalirapia. Jadi bisa dilihat di situ totalnya berapa ya Pak. Kemudian biaya alat-alat juga dihitung Pak sampai detail. Misalkan Bapak menggunakan cangkul, menggunakan hand sprayer, lumpur, karung, drum, atau misalkan Bapak ada penanaman pakai tray, nah itu juga dihitung. Sampai alat pelubang mulsa atau Bapak pakai pisau atau pakai gunting untuk pemanenan misalnya, itu semua dihitung. Nah, di sini total biayanya semua untuk per hektarnya dari biaya sewa lahan, tenaga kerja, sarana produksi, alat, kemudian ditambah semua takut ada sesuatu ya hal pakai biaya tak terduga, itu totalnya 77 juta untuk 1 hektar. Dengan catatan di sini upah tenaga kerjanya 75.000 untuk yang laki-laki, kemudian 25.000 untuk yang wanita. Ini menyesuaikan sama kondisi yang ada aja ya Pak ya, ini cuma sebagian contoh aja kecil. Kemudian di sini ada rancangan anggaran biaya budidaya cabai rawit. Jadi harga jualnya misalnya nih 1 kilo 25.000, potensinya dalam 1 hektar misalkan 10 ton, maka penerimaannya 25.000 dikalikan produksi yang 10 ton.
totalnya itu 250 juta. Kemudian kalau pendapatan, ini penerimaan dikurangi sama biaya yang tadi. Kemudian di sini ada perbandingan R per C sama G per C. Mungkin ntar hitung-hitungannya menyusul ya Pak, ini cuma ini aja supaya melihat kalau misalkan kalau R per C, oh berarti layak atau enggak. Kalau misalkan dihitungannya kurang dari 1 berarti rugi, tidak layak. Jadi kalau misalkan sama dengan 1, kalau misalkan hitung-hitung itu impas, lebih dari 1 usahakannya layak. Kalau untuk G per C itu benefit and cost ratio, itu untuk melihat untung atau enggaknya ya Pak ya. Kalau kurang dari 1 berarti rugi, berarti usaha taninya tidak dilanjutkan atau mencari kenapa ini bisa rugi kan. Kalau sama dengan 1 berarti tidak rugi, tidak untung, jadi impas. Kemudian kalau misalkan lebih dari 1 nanti profesinya itu usaha taninya menguntungkan. Mungkin itu aja Bapak yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya